warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun wa la'allakum turhamun. Hadirin teman-teman yang saya hormati dan Allah muliakan, kita buka kitab Khulasah terlebih dahulu, halaman 8 paling tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Tarbiyatuhu wa wafatu jaddihi qoma bi tarbiyatihi ba'da wafati ummihi jadduhu Abdul Muttalib wa kana yuhibbuhu aktsara min hubbihi li auladihi. Walamma balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam samani sanawatin mata jadduhu ba'da an kafalahu sanataini wa ba'da wafati jaddihi kafalahu ammuhu Abu Thalib wa kana fakiran fawassa'a Allahu rizqahu wa kana sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammihi qani'an bima qasamahu Allahu wa yassarahu lahu. Teman-teman yang saya hormati dan Allah muliakan, pada malam hari ini kembali kita bisa bertemu dan berkumpul di tempat yang mulia ini guna kita sama-sama belajar dua kitab yang insya Allah malam ini yang akan kita pelajari. Yang pertama kitab Khulasah Nurul Yakin, intisari kisah kehidupan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam Selasa yang lalu kita sudah mengetahui tentang siapa yang menyusui baginda Nabi, lalu wafat ibunya dan yang mengasuhnya setelah ibunda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wafat. Nah, pada malam hari ini tarbiyatuhu wa wafatu jaddi. Tarbiyatuhu, yang mendidik Nabi, yang mengasuh baginda Nabi, wa wafatu jaddihi, dan wafat kakeknya Nabi. Jaddun itu kakek, kalau nenek jaddatun. Jadi kalau kakek jaddun, kalau nenek jaddatun. Jadi judulnya yang mengasuh baginda Nabi setelah ayahnya wafat, setelah ibundanya wafat. Dalam usia baginda Nabi berapa tahun? 6 tahun. Jadi 6 tahun beliau sudah menjadi yatim piatu, enggak punya bapak, enggak punya ibu, hidup sebatang kara tanpa orang tua di sampingnya. Makanya kita banyak belajar sejarah, baik sejarah masa lalu maupun sejarah sekarang yang ada
di sekeliling kita. Jadi kalau kita masih punya orang tua, lihatlah teman kita yang bapaknya udah nggak ada atau ibunya udah nggak ada. Kalau ibu kita masih ada atau bapak kita masih ada, tengoklah yang bapak emaknya udah nggak ada. Ini, dan kita alhamdulillah orang tua kita masih ada. Ada yang masih lengkap di sini. Ada yang orang tuanya masih gagah, bisa bekerja, bisa mencari nafkah, bisa memberi kita uang jajan, ongkos, biaya pendidikan kita, yang mana kita itu belum bisa mencari, tapi orang tua kita yang membiayai hidup kita. Kita bersyukur kepada Allah karena ada orang tuanya masih ada, tapi orang tuanya itu udah nggak berdaya. Bapaknya udah tua atau bapaknya sakit atau salah satunya ibunya sakit, sehingga atau dua-duanya sedang sakit, sehingga anaknya itu nggak sebebas anak-anak yang lain. Yang lain pada pergi ke sana kemari, dia bekerja untuk menjadi tulang punggung karena dia masih punya adik yang masih kecil-kecil, karena orang tuanya udah tak berdaya karena sakit-sakitan. Kita bersyukur nih di sini semua. Mak bapak kita masih ada, orang tua kita masih gagah. Maka kita jagalah orang tua kita itu dengan baik. Hormatilah orang tua kita itu dengan baik. Lihat baginda Nabi Muhammad SAW, 6 tahun udah nggak punya bapak, 6 tahun nggak punya ibu, 6 tahun usianya, yang mana usia 6 tahun itu sedang manja-manjanya sama orang tua. Yang mana lihat adik-adik kita, kalau usia 6 tahun kan masih apa? Itu sedang doyan-doyannya jajan. Lihat temennya pengen ini, lihat temennya dia pengen, lihat temennya punya ini dia pengen. Kalau masih punya orang tua, masih ada tempat untuk apa? Untuk meminta. Walaupun nggak langsung dibeliin umpama, tapi orang tua kan pengen kayak anaknya tuh kayak orang-orang. Ntar tong, ntar nak, ntar bapak beliin, ntar mama beliin, insya Allah. Tuh. Tapi kalau orang tua udah nggak ada, kemana lagi tempat kita mengadu? Kemana lagi tempat kita meminta tuh? Kemana lagi coba? Nah baginda Nabi itu usia 6 tahun udah nggak punya bapak, udah nggak punya ibu. Lalu siapa yang mengasuh dia setelah bapak emaknya nggak ada? Nah malam hari ini yang akan kita pelajari, yang mengasuh baginda Nabi dan wafat kakeknya Nabi. Qoma bitarbiyatihi ba'da wafati ummihi. Langsung yang mengasuh baginda Nabi ini tampil setelah wafati ummihi, setelah wafat ibunya. Siapa? Jadduhu, kakeknya, engkongnya kalau bahasa kita mah. Siapa engkongnya baginda Nabi? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu kakeknya atau engkongnya baginda Nabi Muhammad SAW. Wa kana yuhibbuhu, ini Abdul Muttalib ini sangat menyayangi Muhammad kecil, sangat mencintai Muhammad kecil, menyayangi cucunya. Aksara min hubbihi li auladihi, yang mana cintanya Abdul Muttalib kepada baginda Nabi melebihi cintanya beliau kepada anak-anaknya, melebihi cintanya beliau kepada anak-anaknya. Coba, makanya nanti kamu nih, kamu punya istri lalu punya anak, kamu nanti cinta gak sama anak? Sayang gak sama anak? Katanya nanti anak kita udah gede tuh, anak kita udah tumbuh gede lalu punya jodoh, anak kita menikah lalu anak kita punya anak. Tuh anaknya anak kita namanya apa? Cucu.
cucu itu kadang-kadang lebih kita sayangi daripada sayangnya kita kepada anak. Lihatlah kakek kamu, lihatlah bapak kamu. Kalau ada bapak kamu sekarang udah punya cucu, pasti cucunya yang selalu dirindukan, selalu dikangenin tuh. Kemana aja tuh kakek kamu, ibu kamu pergi, oleh-oleh apa? Buat cucu saya. Saya beli ini buat cucu saya. Saya beli ini buat cucu saya. Begitu juga Abdul Muthalib. Cintanya dia dengan baginda Nabi melebihi cintanya beliau kepada anak-anak. Walamma balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam samani sanawatin mata jadduhu. Ya Allah, masa-masa gembira beliau dengan kakeknya, dibelai, dipeluk, disayangi oleh kakeknya hanyalah sementara. Hanyalah sementara. Tak kala umur baginda Nabi itu samani sanawatin 8 tahun. 8 tahun. Maka jatuh wafat kakeknya. Jadi dalam asuhan kakeknya berapa tahun tuh beliau? Berapa tahun? 2. Wafat kakeknya. Tak kala usia baginda Nabi 8 tahun, wafat tuh kakeknya. Badaan kapalahu sanataini, tuh jawabannya. Setelah kakeknya baginda Nabi itu mengasuh baginda Nabi sanataini 2 tahun. Bapaknya wafat 6 tahun, ibunya wafat. Usia 8 tahun kakeknya wafat. Udah 3 orang. Udah 3 orang yang mencintai beliau wafat. Dalam perut bapaknya wafat. Usia 6 tahun ibunya wafat. Usia 8 tahun kakeknya wafat. Wa ba'da wafati jaddihi kapalahu ammuhu Abu Thalib. Dan setelah wafat Abdul Muthalib, kakeknya baginda Nabi, kafalahu ammuhu, lalu estafet yang mengasuh baginda Nabi adalah ammuhu, pamannya. Siapa pamannya baginda Nabi? Abu Thalib. Pamannya yang ngasuh gantian tuh. Kalau bahasa kitanya uangnya, encingnya, Pak D-nya. Tapi Nabi Muhammad nggak manggil Pak D. Pak D Abu Thalib. Kalau Andika iya. Pak D. Ya kan. Ammuhu, pamannya. Siapa pamannya? Abu Thalib. Sedangkan Abu Thalib ini wakana fakiron, bukan orang kaya. Dia bukan orang kaya nih Abu Thalib. Fakiron, dia orang miskin. Bukan orang miskin, orang fakir. Fakir tuh dia di bawah miskin. Fakir di bawah miskin. Kan fakir, di atas fakir miskin. Di atas fakir miskin. Kalau orang miskin dia masih punya penghasilan. Penghasilannya 50.000, sedangkan kebutuhannya 150.000. Dia kategori orang miskin. Orang ngojek berapa penghasilan? Tanya 50.000. Bapak anaknya berapa? 5. Rumah enggak. Lalu tinggalnya ngontrak. Ya Allah. Anak 5 ngontrak. Sedangkan sehari 50.000 dia dapetin. Itu juga kadang-kadang. Sedangkan anaknya 5 masih kecil-kecil, sekolah, belum bayar kontrakan, belum bayar listrik, belum bayar ini. Sedangkan istrinya pun hanya jadi pembantu.
maka kategori orang ini adalah dia orang miskin. Kalau dalam agama kita ini orang wajib kita kasih zakat. Kenapa? Dia orang miskin. Sedangkan orang fakir dia nggak punya apa-apa, dia nggak punya penghasilan, susah nih, nggak punya pemasukan, pengeluaran ada nggak? Pengeluaran banyak, cuman pemasukan nggak ada. Nggak ada. Maka orang ini adalah orang fakir. Wa kana fakiran. Abu Thalib ini fakiran, orang yang fakir. Fawasa'allahu rizqahu. Fawasa'a, lalu Allah meluaskan apanya? Rizqahu, rizkinya. Karena beliau mengasuh baginda Nabi, maka tak kalah mengasuh baginda Nabi, fawasa'allahu rizqahu, Allah luaskan rezekinya. Makanya kita doanya apa? Allahumma rzuqna rizqan wasi'an. Ya Allah, berilah kami rezeki yang luas. Bukan rezeki yang banyak, rezeki yang luas. Kemana aja kita dapat rezeki, rezekinya luas. Kan ada orang rezekinya cuma itu doang. Gua kalau kagak dagang, gua kagak makan. Jadi dia mesti dagang. Tapi ada orang rezekinya luas, dia kagak dagang, tapi ada sono. Ada orang pergi ke luar negeri nggak bawa duit, ada nggak? Ada. Pergi ke luar negeri, pergi ke negara lain nggak bawa duit, justru pulangnya bawa duit. Kenapa dia? Dia tinggal dulu, dijemput, baju udah disiapin, akomodasi disiapin, makan disiapin, transport dikasih, uang ini dikasih. Di sono dia dijemput di bandara, tinggal masuk hotel, makanan datang, iya kan? Dijemput lagi ke tempat acara, dia tampil di depan, wah makanan udah disiapin, mau pulang oleh-oleh udah disiapin, nih uang tipnya udah disiapin, transportnya apanya, tuh rezekinya luas. Kenapa rezekinya luas? Punya ilmu, Orang kalau punya ilmu rezeki luas. Gampangnya begini, Tom, kenapa? Lu jadi MC ya? Siap jadi MC. Ntar sekalian sambutan ya? Siap. Ntar sekalian ceramah ya? Siap. Doa ya? Siap. Semuanya siap. Disuruh tampil apa baik dia siap. Kenapa? Karena dia punya ilmunya. Karena ada orang tuh nggak bisa disuruh jadi MC, nggak bisa. Ada nggak? Ada. Suruh ceramah, boro-boro. MC aja nggak bisa. Suruh ceramah nggak bisa, doa nggak bisa. Ujung-ujungnya jadi pakainya. Kenapa? Kagak bisa. Tapi orang yang bisa, dia aja kenapa? Dia bisa. Coba tanya lah. Jadi apa nih? Jadi MC bisa. Suruh ceramah bisa, suruh doa bisa. Suruh mimpin zikir, tahlil bisa. Suruh sambutan bisa, enak loh. Kenapa? Punya ilmu. Makanya kalau orang punya ilmu, dikatakan begini, dengan seni hidup menjadi indah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan iman hidup menjadi terarah. Tuh, dengan seni hidup jadi indah loh. Coba kita baca sholawat pakai seni, enak gak? Enak. Ya Nabi salam alaika, pakai seni enak. Coba nggak pakai seni? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Enak. Tapi kalau pakai seni enak. Kita tilawah baca Quran pakai seni enak, seni qiraat. Sehingga kenal bayati, kenal nahawan, senal bayati soba, macam-macam tuh kita kenal. Sehingga apa? Suaranya enak didengar.
Baca Fatihah kalau jadi imam enak. Coba kalau nggak pakai seni. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Tapi kalau pakai seni enak. Kalau kita dengar lagu ada seninya, enak kan dengar? Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Kamu pengen dapat kemudahan, ilmu kamu kuasai. Jadi mudah kita dengan ilmu. Kemana aja kalau dengan ilmu mudah. Tapi ingat, dengan iman hidup menjadi terarah. Ada orang punya seni tapi nggak punya iman. Seninya jadi seni yang mengajak maksiat. Dia bisa goyangnya goyang ngebor, goyangnya goyang patah-patah, goyangnya goyang itik, goyangnya goyang gergaji, goyangnya goyang kesetrum. Goyang apa? Goyangnya goyang TikTok. Kan lagi musim goyang TikTok tuh ya. Nah, kamera ditampilin, siap dia diri. Kopi dangdut. Tuh. Makanya apa? Kalau dengan iman itu seninya kita suka seni terarah. Ilmu terarah. Makanya dengan iman hidup menjadi terarah. Tuh. Makanya kita minta kepada Allah apa? Rezeki yang luas, rezekinya luas. Jika bisa apa baik. Lagi musim panas, dagang es campur. Entar dagang bakso, entar dagang mie ayam, entar dagang somai, entar dagang cilok. Macam-macam tuh. Kenapa? Karena dia punya ilmu. Ilmu apa? Ilmu bagaimana cara buat es campur yang enak, bagaimana cara buat bakso yang enak, bagaimana cara buat mie ayam yang enak, bagaimana cara buat somai yang enak, bagaimana cara buat cilok yang enak. Jadi dia berkreasi. Wah, apa dia? Pengen belajar, pengen tahu. Ada tuh orang SMP nggak lulus. Tapi apa? Dia pandai pinter ngebetulin listrik. Jadi kalau ada orang bangun rumah, dia yang dipanggil. Tiap orang ada yang bangun rumah, dia yang dipanggil. Dipanggil, tolong ini listriknya diiniin. Wah, dia pandai itu. Ya, betulin motor dia bisa. Kenapa dia bisa betulin motor? Karena orang sekolah, pada sekolah dia mah enggak mampir di bengkel. Orang sekolah dia mampir di, udah hobinya ngotak-atik tuh. Radio bagus dia rusakin, radio bagus dia rusakin, TV bagus dia rusakin. Tapi dia tahu tuh, akhirnya apa? Dia tahu bagaimana tata cara membetulkan televisi. Yang lain lulus SMA, S1 sulit dapat kerjaan. SMA cuma ngepel mall. Ngepel apa? CS. Ngepel mall. Tapi dia panggil sana, panggil sini, betulin radio, betulin AC, betulin motor. Wah, sampai itu agendanya tiap hari jadwalku. Saya hari ini betulin AC di sana, saya betulin. Wah, kenapa? Rizqon wasi'ah. Rezeki yang rezekinya luas, nggak satu tempat tuh. Jadi dia nggak bingung dengan COVID. Biar saya dipecat nggak apa-apa, saya punya keahlian. Tuh, nggak bingung dia, nggak bingung. Nah, tak kalah Abu Thalib ini mengasuh baginda Nabi, padahal dia nyata-nyata orang fakir. Fawassa'allahu rizqahu, Allah luaskan rezekinya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammihi qa'iman bima qasamahu Allahu wa yassarahu lahu. Tapi baginda Nabi ini bukan tipe anak yang manja. Bukan tipe anak yang manja. Dia udah digembleng lahir nggak punya bapak.
6 tahun nggak punya emak, 8 tahun nggak punya kakek. Tapi tak kalah diasuh oleh pamannya, wa kana sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ami qaiman bima qasamahullahu wa yassaralahu. Dia kagak manja. Dia kagak manja. Dia qani'an, orangnya qanaah, sederhana. Belajar sederhana. Makanya orang di pondok pesantren itu dilatih hidup sederhana. Iya kan, orang kalau biasa hidup susah itu enak, biasa hidup sederhana enak. Kita biasa makan kangkung, main ke rumah temen, digorengin kangkung, temen gua, begitu enak aja. Tapi orang biasa makan daging ayam, enak steak, bistik, mampir main ke rumah temen, dikasih kangkung, mabok dia. Apa nih makanan kambing? Bilang begitu, kagak biasa. Santri biasa tidur di masjid di atas sejadah, main ke rumah teman ada musola, gua tidur di sini aja pules tuh. Tapi orang yang biasa tidur di hotel, dibawa tidur di masjid, masuk angin. Iya kan, enak. Kalau orang biasa susah tuh enak, biasa susah tuh enak. Gua biasa di rumah gua juga lebih dari ini. Di rumah gua tidur di atas tikar, enak. Tapi orang biasa hidup enak terus dibawa susah, sengsara gak? Sengsara. Orang biasa susah diajak naik gunung, di gunung susah. Wah, harus merasa enak gak? Tapi orang nikmat aja. Walaupun makan cuma sederhana, makan ikan asin nikmat aja. Tapi kalau orang biasa senang dibawa ke tempat yang susah, dia nggak mau. Gua di sana susah, kebelangsa gua di sana. Tapi enggak dengan baginda Nabi. Enggak dengan baginda Nabi, dia bukan tipe anak yang manja dia. Walaupun banyak usia 6 tahun, 8 tahun anak sedang manja-manja sama orang tua. Tapi enggak, qani'an, dia qanaah, sederhana, ridho menerima apa yang udah dikasih sama Allah. Kamu jadi orang yang qani'an, terima apa yang udah dikasih sama Allah. Pulang sekolah, masak apa mamanya yang bening sama tempe sama sambal, alhamdulillah, makan aja. Jangan ngomel-ngomel, wah sayur bening mulu, tempe mulu, ayam mulu, wah marah-marah sambil makan sambil qani'an, qanaah, iya kan? Qani'an. Wa yassarahu lahu, sehingga apa? Allah mudahkan urusannya. Allah mudahkan urusannya. Orang kalau udah nerima apa yang udah dikasih sama Allah, mudahkan tuh. Wa yassarahu lahu, sehingga urusannya digampangin, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik urusan pamannya maupun urusan baginda Nabi, semuanya urusan dimudahkan. Kan kita pengen ya urusan kita semua dimudahkan oleh Allah. Tuh. Jadi itulah jadi kesimpulannya, yang mengasuh baginda Nabi setelah ibunya wafat adalah kakeknya Abdul. Ya, berapa tahun kakeknya baginda Nabi wafat kala itu? Berapa tahun umur baginda Nabi? 8 tahun. Setelah paman apa kakeknya wafat, siapakah yang mengasuh baginda Nabi? Pamannya. Siapa pamannya? Abu Thalib. Shadaqallahul azim. Kita ganti kitabnya. Mana kitab yang satu? Bagiin. Seorang dua. Waktu kita rutin insyaallah dua kitab ya. Nanti setelah Wasiatul Mustafa khotam selesai, kita ganti dengan Akhlaqul Baginnya. Insyaallah kita akan
Sini deh, apa deh? Kita buka halaman